Usia saya 25 tahun, dan saya merasa terlambat. Mungkin kalimat ini kedengarannya familiar banget buat kamu. Perasaan ini muncul bukan karena kita nggak ngapa-ngapain loh, tapi justru karena rasanya semua orang di sekitar kita tuh udah sampai duluan. Sementara kita kok kayaknya masih di sini-sini aja, masih nyari jalan. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih tepat di usia pertengahan 20-an ini, perasaan terlambat itu rasanya nusuk banget? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng apa sih akar dari semua kecemasan ini dan gimana cara kita mengubah cara pandangnya. Dan disinilah letak masalahnya. Yang bikin kita capek setengah mati tuh sebenarnya bukan realita hidup kita, yang mungkin baik-baik aja, tapi proses ngebanding-bandingin diri yang nggak ada habisnya. Perasaan tertinggal itu lahir dari perbandingan, itu intinya. Nah, dari kebiasaan membandingkan itu, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang nyerang diri sendiri. Saya ingat banget satu malam, lagi iseng scroll-scroll media sosial, lihat teman ada yang nikah, ada yang dapat promosi, ada yang mulai bisnis, tiba-tiba suara-suara di kepala ini muncul. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita pakai penggaris kesuksesan orang lain buat kukur hidup kita. Oke, sekarang mari kita kasih nama buat perasaan campur aduk ini. Karena ternyata, apa yang kita rasain ini tuh fenomena yang umum banget, dan bahkan ada penjelasan psikologisnya loh. Ya, namanya adalah quarter life crisis, atau krisis seperempat abad. Ini tuh fase transisi yang super intens, di mana kita mempertanyakan semuanya, mulai dari karir, hubungan, sampai tujuan hidup kita sebenarnya apa sih? Penting buat diingat, ini bukan tanda kamu gagal ya. Justru sebaliknya, ini tanda kalau kamu lagi bertumbuh. Nah, mesin utama di balik krisis ini disebut sebagai teori perbandingan sosial. Pada dasarnya, ini adalah kecenderungan alami kita sebagai manusia buat mengevaluasi diri sendiri dengan cara, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Masalahnya, di era digital kayak sekarang, proses alami ini jadi kebablasan dan malah seringkali jadi racun. Dan inilah dia biang peladinya. Media sosial mengubah panggung pencapaian orang lain, yang isinya tuh cuma yang bagus-bagusnya aja, menjadi seolah-olah standar universal yang wajib kita ikuti. Lihat orang nikah, dapat jabatan baru, liburan ke luar negeri, semua itu jadi tolok ukur, dan kita langsung ngerasa gagal kalau timeline kita nggak sama persis. Oke, terus gimana dong cara kita keluar dari jebakan perbandingan ini? Jawabannya mungkin bukan dari tren terbaru, tapi justru dari kebijaksanaan yang udah ada dari zaman dulu. Yuk kita coba lihat gimana cara mengubah kerangka berpikir kita. Kita kenalan dulu sama yang namanya Stoicism. Jangan bayangin ini filosofi yang berat dan pasrah ya. Sebaliknya, ini tuh semacam panduan praktis buat nemuin ketenangan dengan cara fokus sama hal-hal yang beneran bisa kita kendalikan. Nah, ini dia nih, konsep inti dari Stoicisme yang keren banget. Namanya dikotomi kendali. Filosofi ini ngebagi dunia jadi dua bagian simpel. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, dan ada hal-hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Pencapaian teman, omongan orang, bahkan masa lalu kita sendiri, itu semua di kolom kiri, di luar kendali. Satu-satunya hal yang kita punya kuasanya 100% adalah pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri saat ini juga. Jadi, poin utamanya simpel banget. Rasa cemas dan perasaan terlambat itu muncul karena kita kebanyakan buang-buang energi buat mikirin hal-hal yang ada di kolom kiri tadi. Stoicisme ngajarin kita buat mindahin semua fokus dan energi kita ke kolom kanan. Disitulah letak kekuatan dan ketenangan kita yang sebenarnya. Oke, filosofinya udah dapet. Sekarang kita butuh alat-alat praktisnya kan? Gimana caranya nerapin ide keren tadi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat beberapa langkah nyata buat memulai proses pemulihan diri ini. Ini dia 3 langkah awal yang bisa langsung kita coba. Pertama, maafin diri sendiri atas pilihan-pilihan di masa lalu. Udah, lepasin aja bebannya. Kedua, latih kesadaran penuh atau mindfulness biar kita bisa fokus di momen sekarang. Dan yang ketiga, ini penting banget. Tumbuhkan welas asih pada diri sendiri atau yang biasa disebut self-compassion. Apa sih self-compassion itu? Gampangnya gini. Ini tuh kemampuan buat jadi sahabat terbaik bagi diri sendiri. Terutama pas kita lagi ngerasa gagal atau banyak kekurangan. Daripada ngeritik diri sendiri habis-habisan, kita belajar buat ngasih pengertian dan kebaikan. Sama persis kayak yang bakal kita lakuin ke sahabat kita yang lagi jatuh. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Inti dari perjalanan ini adalah soal menggeser tujuan kita. Bukan lagi ngejar gimana caranya biar kelihatan berhasil di mata orang lain, tapi gimana caranya kita bisa merasa cukup dari dalam. Ini perubahan fundamental, dari validasi luar ke pemenuhan dari dalam. Di bagian terakhir ini, kita akan benar-benar mengunci pola pikir yang baru ini. Gimana caranya kita bisa mendefinisikan ulang apa sih arti sukses dan tepat waktu versi kita sendiri? Metafora ini dalam banget ya.
Kita sering ngerasa ketinggalan karena kita ngebandingin bab awal dari cerita kita dengan bab pertengahan atau bahkan bab akhir dari cerita orang lain. Padahal kan setiap orang punya alur, kecepatan, dan jumlah bab yang beda-beda. Cerita kita itu unik dan emang nggak bisa dibanding-bandingin. Saya mau ajak kamu buat lakuin satu latihan kecil malam ini. Coba ambil buku catatan atau selembar kertas, terus tulis 3 tantangan berat yang udah berhasil kamu lewatin. Nggak perlu pencapaian besar kayak dapat piala atau penghargaan ya. Cukup momen-momen sulit yang bikin kamu jadi lebih kuat hari ini. Ini cara simple buat ngehargain perjalananmu sendiri. Dan inilah kenapa latihan tadi itu penting banget. Perasaan terlambat itu seringnya cuma ilusi yang muncul karena kita terus-terusan ngelihat ke depan, ke garis finish orang lain, sampai kita lupa buat sesekali nengok ke belakang dan sadar, wow, ternyata aku udah jalan sejauh ini ya. Jadi kesimpulannya gimana? Anggap aja gini, usia 25 atau usia berapapun di mana kamu ngerasa cemas, itu bukanlah deadline, itu bukan garis finish. Anggap aja itu sebuah persimpangan jalan yang rame, di mana banyak banget pilihan terbentang di depan kamu. Saya mau ninggalin kamu dengan satu pemikiran ini. Gimana kalau perasaan bingung yang kamu rasain sekarang itu bukan tanda kamu tertinggal? Mungkin itu justru tanda kalau kamu lagi berhenti sejenak buat bener-bener pilih jalan mana yang paling pas buat kamu. Dan untuk memilih jalanmu sendiri, nggak pernah ada kata terlambat.